yang sholat subuh berjamaah, kemudian membaca zikir atau mendengarkan kajian sampai terbitnya matahari, kemudian sholat sunnah Isra 2 rakaat, nah, disambung lagi 2 rakaat, 4 rakaat. Apa kata Rasulullah SAW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, kami memiliki channel YouTube terbaru atas nama Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Ikuti, subscribe, like, and share ya. Bagian ke teman-temannya, insya Allah terdapat manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerahnya, taufik dan inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah inayah, itu adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di pagi hari ini, di subuh ini kita sholat sendiri, Allah taala mampu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kalaupun kita di pagi hari ini kita tidak sholat, Allah pun mampu. Hanya kita kalau membaca doa, tapi berhadap itu kan apa? Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Ya. Jadi kebaikan dan keburukan yang kita lakukan itu bi masyiatillah. Itu adalah masih di dalam naungan dan keinginan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Otomatis nanti juga tergantung tentang ikhtiar kita, kemauan kita. Selama kita mau berusaha, berikhtiar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemauan kebaikan tersebut. Tapi kalau kita nggak mau, cuek dengan kebaikan, tidak peduli dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita apa? Keburukannya. Nauzubillah min dzalik. Maka itu adalah suatu inayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subhi fil jamaah bata fi dhimmatillah hatta yusbi hatta yumsi." Barang siapa seseorang yang sholat subuh berjamaah, maka akan mendapat pertolongan, akan mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya waktu sore, riwayat sampai datangnya waktu malam. Itu pun orang yang menjaga sholat isya berjamaah, man sholat isya berjamaah bata fi dhimmatillah hatta yusbih. Siapa seseorang yang sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, maka akan dijaga, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya waktu pagi. Dua sholat ini yang sangat diprioritaskan
Jangan sampai kita sholatnya tidak berjamaah. Karena dari dua sholat inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita. Bata fi zimmatillah, ini zimmahnya Allah, bukan zimmahnya manusia, tapi apa? Zimmahnya Allah. Zimmah itu apa? Zimmah itu penjagaan. Seperti kalau dia sudah dijaga, mendapat penjagaan, disterilkan dia, di mana-mana dijaga, kan kita merasa aman. Tapi penjagaannya manusia pasti akan apa? Pasti akan jebol juga, karena yang menjaga siapa? Manusia. Tapi kalau yang menjaganya Allah Subhanahu wa ta'ala, biarpun manusia tidak menjaganya, pasti ya tidak akan jebol. Pasti akan apa? Pasti akan aman kita kemana-mana. Baik penjagaan dari segi penyakit, baik penjagaan dari segi rezeki, baik penjagaan juga dari segi apapun bentuknya. Maka disitulah penjagaan dan pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dari dua sholat ini, ya, termasuk sholat yang paling berat. Berat bahasa bagiannya apa beratnya? Paling puyuh lah ya, paling sulit lah. Nah, untuk kita laksanakan dari dua sholat ini, selain Allah Ta'ala, nah selain kalau kita pun yang menjaganya, kita melaksanakannya dengan berjamaah, mendapat pertolongan, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dari dua sholat itu, dari dua sholat ini, bagi kita yang mengabaikannya, berat kita untuk melaksanakannya, alias menggampangkannya, karena subuh ini waktunya sangat pendek, nah, Isya waktunya sangat panjang, jadi kita pun banyak apa yang menggampangkannya. Oh, masih nantilah gampang, masih jam 7, masih jam 8, masih jam 9, masih jam 10, ya, masih jam 11. Nanti kan bisa di akhir waktu. Akhirnya karena kita melalaikannya, menggampangkannya pun kita akhirnya lewat. Afdhalus shalat 'alal mu'minin 'alal munafiqin, kata Rasulullah SAW, paling beratnya sholat bagi orang yang munafik. Bilang ini ciri-ciri orang munafik ya. Yang bilang, yang berkata siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad. Ya. Paling beratnya sholat bagi orang munafik adalah munafikina. Jadi kalau kita merasa kita berat dalam sholat tersebut, ya, gak lama lagi kita akan tergolong orang-orang munafik. Alhamdulillah, menyalahkan orang, nggak usah salahkan diri kita, lihat diri kita ini. Bisa serga apa kada ini, subuh serga apa kada, ya. Kalau kita masih bermalas-malasan, masih kita melalaikannya, menggampangkannya, maka ketahuilah ada ciri-ciri orang-orang munafik dalam diri kita. Afdhalus shalat 'alal munafiqina shalatul isya wa shalatul fajr. Dalam riwayat afdhalus shalat 'alal munafiqina shalatul isya wa shalatus subhi, dan banyak riwayat yang lain. Paling beratnya sholat bagi orang-orang munafik adalah sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh. Tapi kebiasaannya Rasulullah SAW itu, dan banyak riwayat, terkadang banyaknya waktunya Rasulullah SAW itu sholat subuhnya itu agak apa? Agak mendekati waktu isya. Mas sudah kelihatan apa namanya? Pagi-pagi itu gitu. Seperti itu dulu.
Ngapain Rasulullah SAW memperbanyak doa? Biasanya riwayat kebanyakan menceritakan demikian. Makanya ada doa ketika habis sholat habis sholat al-fajr, sunnah al-fajri. Jadi dia kalau habis sholat subuh ini jangan langsung cepat-cepat qomat, jangan. Ya. Biasanya itu ada riwayat hadis memperbanyak doa istighfar. Bentuk istighfarnya apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, dibaca 100 kali. Itu bahkan dalam riwayat disebutkan dijalbir rizki, untuk menarik rizki. Ya. Bahkan dalam riwayat barang siapa yang merutinkannya, insya Allah rizkinya akan digampangkan dan dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, pelan-pelan. Kata orang Jawa itu alon-alon. Ya. Kata orang Banjar apa? Gemet-gemet. Nah, ngomong-ngomong ada kopi kan ini. Ya, biar kadang-kadang ngantuk ya ceramahnya itu ya. Yang mendengarkan enggak sadar juga ya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100 kali. Boleh diamalkan ini di mushola, masjid ya. Masjid diamalkan juga. Dijaga rezeki untuk menarik rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan cepat-cepat untuk apa? Jangan cepat-cepat untuk qomat. Dan azannya di sini jam berapa azannya? Jam 4 kurang. Jam berapa ya? Jam 3.51 lah saya ya. 3.50 3.51 ya. Jangan langsung qomat. Baca zikir dulu, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, sambil menunggu jamaah yang lain. Kasihan jamaah, mungkin ada yang sedikit kesiangan. Nah, maklum lah subuh ini ya kan. Apalagi pengantin baru ya kan. Ya loh. Ya kan. Baca itu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Memang ada orang-orang yang memang jaga waktu, tepat waktu, ya. Tapi coba kaji dulu riwayat hadis Nabi Muhammad SAW itu. Ya, banyak orang itu mengamalkan amalan didasari dengan ilmu itu lebih afdol daripada mengamalkan suatu amalan tapi tidak didasari dengan ilmu. 2 rakaat orang yang punya ilmu dengan 2 rakaat orang yang tidak punya ilmu beda. Beda. Rakaatani bi'alimin kata Rasulullah SAW. 2 rakaat ya dengan orang yang berilmu lebih afdal daripada 2 rakaat orang yang tidak punya ilmu. Jauh lebih beda. Jauh bedanya. Maka dalam riwayat lebih afdal 70 rakaat daripada orang yang tidak punya ilmu. Makanya kalau bisa kita mengamalkan suatu amalan didasari dengan yang namanya ilmu. Baca itu subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Habis itu apa kebiasaan Nabi Muhammad SAW? Doa al-fajr. Doa al-fajr. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi dan mau biha syamli. Panjang doanya. Tapi paling kalau kita baca paling 5 menit. Nah, memang kadang-kadang ada makmum sudah mati tinggal yang lain. Tungguin dulu, mungkin baru mandi, ya kan? Wudu, nah tunggu. Kan selama belum terbit kan boleh saja kita sholat namanya sholat apa? Sholat subuh. Yang nggak boleh itu kalau sudah sholat apa? Kalau sudah terbit baru nggak boleh sholat subuh. Tapi apa namanya sholatnya apa? Sholatul dhodho subuh, bukan ada lagi. Wajib tetap dilaksanakan sholat subuhnya. Tapi alangkah afdalnya kalau kita biar apa? Biar laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ayo, wa maj'alin nuran fi qalbi, wa nuran fi qabri, wa nuran fi sam'i, wa nuran fi basari, wa nuran fi sya'ri,
wa nuran fi lahmi, wa nuran fi dami, wa nuran fi idhami, nuran fi sya'ri, nuran an yamini, wa nuran an shimali, wa nuran min fawqi, wa nuran min tahti. Allahumma a'tini nura, wa zidni nura, wa ja'alni nura. Terus baca apa? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kapan komatnya? Baca dulu. Ini sunnahnya Rasulullah SAW. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Jangan cepat-cepat. Dinikmati bacanya. Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kemudian apa? Membaca Ya Hayyu ya Qayyum ahyil quluba tahya waslih al-a'mal fid din wad dunya. Karena doa sebelum subuh itu, sebelum melaksanakan subuh itu ya juga mempercepat terkabulnya doa-doa kita. Dalam riwayat yang lain, ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajab fad'u lahu, kata Rasulullah SAW. Doa antara adzan dan qomat mustajab. Fad'u lahu, doa kata Rasulullah SAW. Ya, kita lupa kadang-kadang apa? Habis antara adzan dan qomat ini kita nggak apa? Nggak doa. Ya, selain sholat sunnah kita perbanyak doa. Ya Hayyu ya Qayyum ahyil quluba tahya waslih al-a'mal fitri wa dunia. Kalau kita baca paling 5 menit. Ya, cuma memang butuh dirutinkannya. Kalau bisa di masjid seperti ini dibaca seperti itu, maka insya Allah kalau seandainya adzannya jam 3.51, kemudian sholat sunnah subuh, paling jam 4:04 sudah qomat. Kira-kira 4:04 itu terlambat apa ada ya? Terlambat apa ada? Yang terlambat itu jam 6 terlambat, ya kan? Itu terlambat. Nah, tapi kalau 4:04 tidak terlambat. Ngapain doa? Kita memperbanyak doa di akhir zaman ini, memperbanyak apa? Memperdoa. Otomatis juga doanya itu yang warad, ya, yang memang diajarkan, yang kebiasaannya kada ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW itu ya, terkadang sholat subuhnya itu baru seperti keadaan seperti itu. Nah, sudah kelihatan, sudah apa namanya? Nah, langitnya sudah kelihatan. Ya, bukan matahari yang kelihatan, bukan, ya kan? Tapi itu, nah sudah mulai apa? Tampak. Nah, paginya itu sudah mulai tampak. Itu kebiasaannya Rasulullah SAW. Karena kenapa? Perbanyak doa tadi. Nah, kita kan gak ada wampar dan selesai, pas sunnah udah komat deh. Orang mau jamaah, sudah duluan, ngapain cepat-cepat. Seperti itu tuntunannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat sholat itu apa hakikatnya? Hakikat sholat itu dalam bahasa ilmu fikih apa? Ad-du'a. Ya? As-sholat lughatan ad-du'a. Sholat itu menurut bahasa secara global, perinciannya dan definisinya adalah apa? Doa. Nah, keseluruhannya doa. Dari sebelum melaksanakan sholat, doa. Ya, ketika sholat doa. Setelah sholat pun doa. Itu perincian secara global. Definisi sholat itu adalah apa? Ad-du'a. Nanti hakikatnya, syariatnya aqwalun wa af'alun muftatihah bitakbir wa muftatihah bitaslim khaliban. Suatu perkataan dan perbuatan ya yang diawali dengan takbir dan juga diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan salam kebanyakannya ya. Seperti itu kita melaksanakan yang namanya sholat. Jadi orang yang hadir dulu di dalam masjid jangan terburu-buru untuk melaksanakan yang namanya apa? Ini orang banyak yang belum kepingin sholat di rumah jamaah itu, ya. Bagaimana musolahnya itu masjidnya pengen penuh, ya kan? Kalau adzannya ya sama qomat itu cuma jeda 5 menit, ya nggak penuh, ya kan?
Makanya kita dapatkan banyak subuhan ini, ya kan? Masjidnya kata alhamdulillah dibayar ini, alhamdulillah ya. Dan banyak tahu sih. Amin. Nah, banyak kita dapatkan masjid itu kan cuma satu soft saja. Ada yang dua soft, kecuali kalau hari Minggu, cuma hari Minggu. Ya, tadi kita pandemi kemarin, waduh, ya, masjid pun kita nggak bisa masuk masjid, ya, dilarang masuk masjid kita. Musola, ya, sulit banget. Kumpul sekarang sudah jarang boleh kita masjid, ya, boleh meramalkan sofa segala macam, ya, karena mengunsur sudah pandeminya insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakan kita, jangan orang yang ciri-ciri orang kata Rasulullah SAW yang terburu-buru cepat keluar dari masjid itu juga ada dalam riwayat itu termasuk golongan orang-orang yang munafik. Ya, cepat-cepat keluar apa? Dari masjid, santai itu dulu, ya kan? Lama-lama aja, cepat-cepat dia keluar dari masjid. Ini rumahnya Allah. Dia kalau di kafe bagaimana nongkrong dia? Ayo, mana lama antara duduk di kafe atau di masjid? Ya, di kafe nggak ada orang duduk 10 menit nggak ada, lebih pasti. Ya, ini ngapain sih imam lama benar datangnya ini? Ya, ini imam yang paham apa? Yang paham ilmu. Sholat dulu, sholat sunnah yang mungkin dia mau sholat sunnah fajar di rumahnya, ya, atau sunnah qobliyah subuh di rumahnya dulu, ya. Kalau kata al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat kata Rasulullah SAW sebelum menjelang waktu subuh ini lebih indah, lebih afdal daripada dunia serta isinya. Kecuali kalau imamnya datang jam 6 ini patut didemo ini seperti ini. Ya. Mau imamnya datangnya cuma jam 4:30 baru datang, oh imamnya paham. Ngapain bang? Sholat sunnah dulu, baca dulu biarin apa segala macam. Oh paham, berarti ada ilmunya ini imam ini. Pantas yuk kita jadikan apa? Beliau ini sebagai apa? Sebagai imam. Ya, ada imam azan mau jam 4 lebih 5 langsung ke waktu. Santai dulu, pelan-pelan, ya. Jangan terburu-buru, kita nikmati sholat ini, betul. Ya, sholat ini kita apa? Kita nikmati. Orang bermaksiat itu bisa mendapatkan kenikmatan. Masa kita kalah sholat tidak ada kenikmatan? Pelan-pelan. Ya, seperti itu. Ya, makanya sholat subuh ini juga dihimbau. Surat-suratnya ini agak sedikit panjang sedikit. Ya, kadang baca Yasin ada. Baca Yasin ini ngawur ini kan. Minimal seperti tadi itu minimal. Ya, kalau kependekan juga nggak boleh. Kecuali kalau memang waktu-waktu yang pendek. Supaya apa? Supaya juga menarik orang. Supaya dapat namanya sholat jamaah. Ya, kenapa sholat subuh itu agak sedikit dipanjangkan dibandingkan sholat maghrib? Padahal dua-duanya waktunya pendek, betul apa tidak? Ya, betul ada ini. Kopi. Ya, udah mulai ngantuk apa ini? Nah, lagi masjid dimanapun kalau ada kajian, saya kopi dikit lah. Supaya ada ngantuk. Biasanya kena sendiri keluar kopi. Kita ada keluar kopinya itu. Nah, supaya apa? Supaya mulutnya ini enak, bau kopi nyaman ya. Ada bau rokok, ada bau mulut itu, bau kopi, masya Allah. Ya. Madama fi badil insan, dia berdoa yasrafirun malaikah. Ada di sini. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat, ada riwayat disebutkan selama dalam mulut manusia itu ada bau kopi, malaikat beristighfar kepadanya. Jangan beli kopi, bapak beli kopi kayak itu, jangan. Nyur aja, nyur. Ya, jangan terburu-buru kita nikmati sholat ini. Masya Allah ya, jangan terburu-buru zikir yang kita nikmati. Subhanallah, subhanallah, doanya dinikmati. Kita sholat pun kita nikmati sholat ini. Ya, kita ini dalam sholat ini ibarat kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Los ya, mentok ya sudah. Urusan tender, apa namanya tender biasanya di motor ini apa? Nyur apa?
Nyuruh apa? Nyuruh walet lah. Sahibul walet. Biar cepat gol. Pasrahkan ya Rabbul, ya Allah. Dah. Pasrahkan semua urusan dia lawan Allah Subhanahu wa taala. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan mati kita, urusan dunia kita, urusan apapun kita sudah loskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat Allah seperti itu. Pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, ketika membaca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya, seperti itu pelan-pelan nikmati sholat ini. Coba orang beda orang yang sholat ya secara nikmat dihayati dengan orang yang sekedar hanya cuma menunaikan ibadah, beda. Hanya selesai fardunya, sudah lega. Beda dengan orang yang menikmati sholat. Seperti kalau orang itu apa? Makan ya, dihayati, disyukuri. Beda dengan orang yang makan asal apa? Asal cuma kanyang saja perutnya. Yang penting apa? Udah kenyang. Beda dengan orang yang menikmati, kan? Kalau makan soto ada sambalnya, ada kecapnya, ditambah nyur anumnya, dinikmati Allah. Ini nikmat darimu ya Allah, dinikmati. Semua biarpun sama, ya, biarpun dari segi porsi sama, dari segi minuman sama, ada sambalnya, ada ayamnya segala macam sama, tapi beda. Begitu pun sholat, antara sholat yang menghayati orang yang menghadiri ketika sholat dan orang yang apa? Orang yang biasa. Sholatnya asal menunaikan apa? Menunaikan fardu. Yang penting kalau sudah sholat, lega sudah, beda. Sama, pahala dan pahalanya sama, tapi efek sampingnya beda. Ya, efek sampingnya apa? Beda. Dan orang yang menghayati dalam apa? Dalam sholatnya. Makanya disebutkan ketika cucu Rasulullah SAW dalam sebuah cerita namanya Sayyidina Ali, Sayyidina Abidin. Ya, ini cucu Rasulullah SAW ini yang kebiasaan setiap malamnya itu sholatnya 1000 rakaat. Kalau kita 1 rakaat sholatnya, ya, beliau berapa? 1000 rakaat. Ya. Lain sisi pernah suatu saat di dalam cerita beliau itu ketika asik-asiknya sholat, nikmat-nikmatnya sholat, Allahu Akbar. Tidak disengaja di rumahnya itu semuanya itu apa? Terbakar, ya, kebakaran rumahnya. Kira-kira kalau kelas-kelas kita lagi sholat, rumah kita kebakar, bagaimana kita? Hah? Kabur gitu. Kabur bagaimana? Kabur kelas-kelas kita sudah. Jangan bohong deh, kabur gitu. Ya kan, boleh paling kabur gitu. Panasan, ya kan, menyelamatkan harta yang di rumah, sertifikat, ya kan, apalagi ada sarang burung di rumah, ya kan, cepat. Beliau dengan nikmatnya, dengan asyiknya masih dalam keadaan sholatnya beliau. Tetangganya di Madinah itu Jibril teriak, ya ibna binta Rasulillah, ya ibna binta Rasulillah, weh anak cucu Nabi, keluar dari rumah dia, cepat keluar, dia lagi sholat. Istri Ali bin Abi lagi apa? Lagi sholat, masih nikmati sholat yang sangat luar biasa. Orang pada tipu semuanya. Orang pengen menyelamatkan dia, mau nyelamatkan pun takut masuk karena kobaran api yang begitu besar. Pemadam tidak ada dulu, kan pemadam tidak ada. Kalaupun ada paling nyiram pakai ember kecil-kecil, pakai apa? Pakai gayung gitu kan. Kalau sekarang kan gampang, sudah telepon 100 berapa? 107 atau 007 nya, kan? Dia langsung apalagi satu itu Kalimantan banyaknya apa namanya? Mobil pemadam ini kan, tabrak gitu, dengan silat, langsung datang. Dulu mana ada pemadam, tidak ada, ya kan? Telepon tidak ada, meskol tidak ada, ya, tidak ada.
ya untung-untungan saja. Tapi beliau masih dengan tenangnya, beliau ini masih menikmati namanya sholatnya beliau. Orang teriak, ya Nabi Rasulullah, tambah banyak orang-orang kumpul. Tahu bahwasanya cucu Nabi itu masih di dalam situ, di dalam rumah itu. Ini salah satu tanda, salah satu keramatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Keramatnya anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dia, cepat keluar, kobaran api semakin besar. Nah, singkat cerita, rumahnya habis, semuanya habis. Ya, beliau masih tenang dalam sholatnya. Maka dalam riwayat disebutkan dalam cerita tersebut, satu helai baju pun tidak tersentuh api. Satu helai sorbannya pun tidak tersentuh api. Ya, beliau bagi imam ketika sholat pun masih warnanya pun ya tidak berubah, ya putih, ya bajunya yang dikenakan tidak terkena api, bersih, masih beliau kenakan. Selesai sholat, api pun apa padam, selesai, orang heran, jadi orang banjir orang tahajud, ya mencengkang, heran, mencengkang, gimana nih orang kok bisa seperti ini? Ditanya, namanya orang bodoh ya, tanya, memang amalannya apa ini, ya kan? Nah, datang ke dukun mana ini? Amalannya apa ini? Ya. Akhirnya orang pun datang, beberapa orang datang kepada beliau, ya Nabi Rasulullah, wahai anak cucu Nabi, apa yang sudah kau lakukan? Amalanmu apa? Sehingga engkau bisa terbebas dari api. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, ketika ulun sholat, ulun merasakan panasnya api neraka, sehingga kobaran api dunia pun tidak terasa dalam diri ulun, kata beliau. Jadi beliau ketika sholat itu, beliau merasakan panasnya api neraka, sehingga api dunia yang di saat itu ya membakar rumahnya, yang hendak menyentuh tubuhnya tidak terasa, sehingga ulun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang perasa dalam apa? Perasa ketika melaksanakan sholat, merasa nikmat ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ulun bisa kan seperti itu? Tidak boleh, ulun ya bisa. Tapi apa? Bertahap, ada ilmunya. Caranya bagaimana? Kalau ketika sholat jangan terburu-buru, diawali doa dulu, bacaannya pun jangan terburu-buru, nikmati. Biarpun bacaan suratnya itu tidak panjang, biar nikmati. Tadi seperti itu, tadi sholat ya kan? Suaranya enak, orangnya ganteng, ya salam, ya kan? Enak ya, suaranya enak. Jadi mungkin kalau orang yang menjadi imam bisa-bisa dia kabur nanti, ya suaranya enak, ya kan? Dengar, ini pelan-pelan, dinikmati, dihayati. Kita pun selalu menghayati. Orang maksiat itu kenapa bisa nyaman? Karena mereka menikmati maksiatnya mereka. Ya, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang kebaikan ini jangan kalah dengan mereka. Padahal dalam kebaikan ini ada dapat pahala, dapat ganjaran, ya. Kemudian kita keluar dari masjid ini dapat penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat doa dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pahami, sehingga ibadah yang kita lakukan itu kita bisa hayati, kita nikmati, dan insya Allah akan membuat efek yang begitu besar dalam keseharian kita, sehingga kita apa? Semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat yang kita laksanakan
hari-hari kita, sholat subuh kita, sholat zuhur kita, sholat asar kita, sholat maghrib kita, sholat isya kita semakin khusyuk, semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menikmati sholat tersebut hingga terhibur kita kalau datangnya waktu sholat. Amin ya rabbal alamin. Isra jam berapa isya? Isra pada tahu kenapa? Jam berapa isra? Kenapa Ustaz? Sudah isra? Iya Pak. Nah, sampai sini saja ya. Nah, supaya kita bisa apa? Lewat menit. Saya korupsi ya. Nah, semuanya kita yang kita amalkan diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semuanya insya Allah semakin kita belajar yang namanya sholat, semakin kita diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat itu adalah silah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini untuk kita isyraq kata Rasulullah SAW ya, suara kopi gak itu? Jangan cari suaranya. Ini gelasnya sudah dicarikan nih. Setelah kajian ini kita jangan lupa untuk sholat isyraq 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya, kata Rasulullah SAW, man shalla subhi fil jamaah, thumma yadhkuruna Allah hatta yatla'i syams, thumma yusalli raka'atain aw arba', faka'annama adda hajja wal umrata ya tamaten. Ya, ini wajib. Siapa kata Rasulullah SAW yang sholat subuh berjamaah kemudian membaca zikir atau mendengarkan kajian sampai terbitnya matahari, kemudian sholat sunnah isyraq 2 rakaat, nah, disambung lagi 2 rakaat, 4 rakaat. Apa kata Rasulullah SAW? Pahalanya seperti dia melaksanakan haji dan umroh tamaten, sempurna. Biarpun kita kadang awal haji sekarang, ya kan, karena ada pembatasan kuota haji ataupun ada unsur yang lain yang nggak tahu ini unsurnya pandemi nggak apa segala macam, betul ada? Jangan sedih ya kan? Karena walaupun batal tahun ini haji ya. Jadi bagaimana kita ungkapkan dengan keseharian kita? Sholat subuh berjamaah, zikir, kemudian kajian, sampai terbit matahari, sudah punya isyraq, kemudian apa? Kita sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, maka pahalanya sama seperti dia melaksanakan ibadah haji, umroh, sempurna. Mudah-mudahan kita kawal istiqomah. Amin. Mudah-mudahan manfaatnya dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lapangan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahiran wa batinan, rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan jamaah salat subuh di masjid apa namanya ini? Nurul Fajar. Ya, mudah-mudahan diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dia bisa sholat subuh berjamaah, pokoknya anaknya juga ajak sholat subuh berjamaah, bangunkan anaknya. Jangan kira dibangunkan anaknya, apalagi yang sudah balik, wajib dia bangunin anaknya. Jangan istrinya dibangunin, untuk sama-sama sholat berjamaah. Dan semuanya apa yang akan diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma inni akhafika ya Allah, wa akhafu ma yakhafika, wa akhafu ma la yakhafika. Allahumma nas'aluka ziyadah fid din, barakah fil umri, wa sihhat fil jasad, wa sa'a fil rizqi, wa tawbah qabla al-maut, wa syahada inda al-maut, wa maghfirah ba'da al-maut, wa afwan inda al-hisab, wa amana min al-adab, wa nashiba min al-jannah, wa rzuqna nadhara ila wajhika al-karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, ala man wasalafna shalih. Al-Fatihah.